warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan selamat pagi para anak-anakku semuanya yang sedang mampir di channel saya, yaitu channel YouTube Bintang Berhafal. Terima kasih sekali. Dan dimana pada channel saya di sini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran geografi. Nah, apa yang harus kita pelajari hari ini di geografi? Ya, betul sekali. Yang akan kita pelajari hari ini di mapel geografi khususnya kelas 12, yaitu tentang yang namanya interaksi desa kota. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini tentang interaksi desa kota? Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang yang namanya, ya betul sekali, kita akan mempelajari tentang yang namanya zona interaksi wilayah. Ya, mengapa harus kita pelajari di sini? Karena yang namanya zona interaksi wilayah itu merupakan salah satu bentuk interdependensi atau ketergantungan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Begitu. Nah, di mana dalam interaksi zona wilayah ini atau zona interaksi wilayah yang akan kita pelajari hari ini, di mana kita bisa melihat zona interaksi wilayah ada beberapa, ada 3, bisa kalian lihat di situ. Yang pertama adalah tentang zona interaksi desa dengan desa. Ya, jadi desa dengan desa yang lain akan saling mempunyai ketergantungan atau interdependensi. Kemudian yang kedua ada juga zona interaksi kota dengan kota. Ya, jadi walaupun mungkin kalian bisa melihat bahwa kota itu juga penuh perkembangannya, itu juga mempunyai interaksi. Mempunyai interaksi antara kota yang satu dengan kota yang lain. Dan yang ketiga di sini yaitu ada tentang zona interaksi desa dan kota. Nah, jadi desa dengan desa, kota dengan kota, dan juga ada desa dengan kota. Jadi ada interaksinya, saling berketergantungan. Kadangkala bisa dikatakan bahwa yang namanya desa itu sebagai daerah hinterland atau daerah penyokong, ya, daerah belakang dari bagian dari kota. Nah, kita lihat di sini bagaimana tentang interaksi antara desa dan kota. Nah, menurut Profesor Bintarto, ya, antara zona interaksi wilayah desa dan kota akan ada beberapa bagian. Nah, bisa kalian lihat di presentasi saya di samping saya di sini. Ada 6 bagian yang terjadi antara interaksi desa dan kota. Ya, dan di mana interaksi desa dan kota ini biasanya kita melihatnya dari bagian tengah kota dulu, yaitu di nomor 1 yaitu tentang inti kota. Jadi ada 6 bagian zona interaksi wilayah kota dan desa di sini. Satu yang pertama yang di bagian tengah yaitu adalah tentang inti kota atau city, ya, pusat kotanya di situ dapat dikatakan seperti kemarin yaitu CBD, Central Business District, ya. Kemudian berkembang ke arah luar yaitu di bagian nomor 2 yaitu adalah zona suburban atau penglaju, ya, dapat dikatakan sebagai zona komuter, ya, di mana penduduk-penduduk yang bekerja pada nomor 1 akan bertempat tinggal di daerah pinggir kota, ya. Yang ketiga yaitu zona suburban fring atau jalur tepi sub daerah kota. Nah, di sini merupakan sebagai zona suburban fring, ya, tepi sub daerah kota. Kemudian yang keempat adalah zona urban fring atau zona mirip kota. Nah, jadi pada zona ini keadaan wilayahnya hampir sama atau hampir mirip-mirip dengan pusat kota. Yang kelima yaitu zona rural urban fring atau zona peralihan. Ini merupakan zona peralihan antara desa dengan kota. Jadi sudah ada apa namanya, ya, ada perubahannya sedikit, ya, tentang yang namanya kota dan desa. Dan yang keenam yaitu zona rural atau zona pedesaan, dan di sini sudah di luar dari kota, begitu. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat di sini tentang penafsiran teori interaksi desa kota, di mana kita dalam penafsiran ini kita akan menghitung bagaimana besarnya kekuatan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, begitu, ya, atau mungkin dengan kota dengan desa, kekuatan interaksinya seperti apa. Nah, bisa kita lihat di sini dengan menggunakan teori yang pertama yaitu tentang teori gravitasi interaksi penduduk. Nah, di mana teori gravitasi interaksi penduduk ini diterapkan untuk mengetahui interaksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, ya. Dan di mana kekuatan atau teori interaksi penduduk ini dinyatakan dengan rumus, yaitu seperti bisa kalian lihat di samping saya. Itu adalah interaksi, ya. Kekuatan interaksi itu adalah penduduk pertama atau jumlah penduduk pertama dikalikan jumlah penduduk kedua dibagi jarak antar kota atau antar wilayah yang dikuadratkan.
Ya, jadi bisa kalian lihat di sini ada PW1 kali PW2 dibagi JW12 dikuadratkan, di mana PW1 itu adalah jumlah penduduk pertama, ya. Kemudian PW2 jumlah penduduk kedua, dan JW12 adalah jarak antara kedua wilayah penduduk pertama dengan penduduk kedua yang dikuadratkan. Ya, kita lihat contoh soalnya di sini, bisa kalian lihat ya, contoh soalnya di situ ada sebuah kota, yaitu kotanya A, B, C, dan D, di mana masing-masing kota di situ dihubungkan oleh suatu jaringan, yaitu jaringan jalan, di mana kota A dihubungkan dengan kota B, kota A dihubungkan kota C, dan kota A dihubungkan dengan kota D. Ya, jadi AB, AC, dan AD. Ya, karena itu ada satu jaringan. Nah, coba kalian lihat di sini. Jika diketahui jarak A ke B 60 km, jarak A ke C adalah 40 km, kemudian jarak A ke D adalah 50 km. Ya. Penduduk A itu 400 orang, penduduk B 90 orang, penduduk C adalah 110 orang, dan penduduk D 500 orang. Nah, hitunglah kekuatan interaksi dari ketiga kota tersebut. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian menghitung kekuatan interaksi, salah satunya adalah kota yang dihubungkan oleh jaringan jalan. Ya, jadi bisa kalian lihat di gambar di sini di sebelah saya, yang namanya sebuah kota bisa kita hitung tentang kekuatan interaksinya apabila kota tersebut dihubungkan oleh suatu jaringan, baik jaringan transportasi maupun telekomunikasi. Salah satunya pada gambar di sini adalah dihubungkan dengan sebuah jaringan transportasi, yaitu dalam bentuk jalan raya. Nah, berarti yang bisa dihitung kekuatan interaksinya adalah kota A dengan B, A dengan C, dan A dengan D. Jadi antara C dan B tidak bisa dihitung. Mengapa? Karena tidak ada jaringan jalannya. Baik, kita hitung. Saya akan memberi contoh pada kota A dan B saja. Ya, jadi hanya satu contoh. Kemudian nanti kalian semuanya bisa menghitung sendiri-sendiri secara individu. Oke? Baik, kita lihat di sini. Contohnya seperti ini. Kita lihat aja kekuatan interaksi antara kota A dengan B. Ya, kita terapkan rumus kekuatan interaksinya, yaitu PW1 kali PW2, jumlah penduduk pertama kali jumlah penduduk kedua, dibagi jarak penduduk pertama dan kedua dikuadratkan, di mana PW1 kita menggunakan A, PW2 menggunakan kota B. Ya, begitu. Nah, kita lihat di sini kekuatan interaksinya, jumlah penduduk kota A adalah 400. Kemudian kalikan jumlah penduduk kota B, yaitu sebanyak 900 orang, dikalikan jarak kedua kota A dan B, yaitu 60 yang dikuadratkan. Nah, kemudian dihitung. Nah, hasilnya adalah 100. Berarti nilai kekuatan interaksinya dari penduduk A dan B adalah 100 dan tidak memakai satuan. Ya, jadi dalam perhitungan kekuatan teori gravitasi interaksi penduduk tidak diberi satuan. Itulah yang dikatakan sebagai penafsiran teori interaksi kota menurut gravitasi interaksi penduduk. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah tentang teori titik henti. Nah, di mana pada teori ini dapat digunakan untuk memperkirakan lokasi garis batas wilayah pengaruh interaksi kota yang satu dengan kota yang lainnya. Artinya apa? Ini biasanya mengacu pada yang namanya pemberhentian atau ya, di mana letak akan dibangun suatu fasilitas pelayanan kota. Ya, jadi misalnya akan membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun kantor pemerintahan. Nah, itu titik hentinya akan berada di mana. Nah, di mana teori titik henti ini akan dinyatakan dalam, bisa kalian lihat di sini rumusnya, yaitu DB sama dengan DAB. Ya, titik henti DB itu ada titik henti, yaitu rumusnya DAB, jarak dua kota itu dibagi 1 plus akar penduduk A, yaitu penduduk yang banyak, dibagi penduduk B, penduduk yang sedikit. Nah, bisa kalian lihat di situ DAB, jarak antara kota yang A dan B, atau kota satu dengan kota kedua, itu jaraknya berapa, kemudian dibagi 1 plus akar ya, penduduk banyak dibagi penduduk sedikit. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, contoh penafsiran teori titik henti. Bisa kalian lihat di situ ada yang namanya kota X, Y, dan Z. Ya, di mana kota X mempunyai penduduk, ini hanya contoh saja ya. Penduduknya adalah 20.000 jiwa
penduduk Y adalah 180.000 jiwa, dan penduduk Z adalah 7.200 jiwa. Nah, jarak kota X dan Z, ya, X dan Y, mohon maaf, X dan Y adalah 100 km, sedangkan Z dan Z adalah 180 km. Nah, maka hitunglah titik henti kota XY dan ZZ. Ingat, yang bisa dihitung adalah yang dihubungkan oleh yang namanya suatu jaringan transportasi atau telekomunikasi, dan dalam gambar ini dihubungkan oleh suatu jaringan transportasi berupa jalan raya. Ya, kita lihat menghitung, saya hanya akan menghitung salah satunya, yaitu adalah kota X dan Y. Kemudian Z dan Z bisa kalian hitung sendiri secara individu. Coba kita lihat di sini. Ya, kita terapkan rumus titik hentinya, ya, di mana kota D dan XY, ya, itu jaraknya adalah 100 km dibagi 1 plus akar. Nah, ini penduduk yang banyak, ya, bisa kalian lihat di situ. Penduduk yang banyak itu terletak di kota, ya, Y, sedangkan sedikitnya adalah kota X. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ya, kota Z itu penduduknya ada 180.000 jiwa, dan kota X adalah 20.000 jiwa. Ketika dihitung jumlahnya, jangan lupa diakar, ketemunya adalah 25 km. Ya, sehingga titik hentinya dari kota XY adalah 25 km dari kota X. Ya, artinya apa? Artinya bahwa ketika titik hentinya itu ditarik dari kota yang kecil penduduknya, ya, bukan yang banyak, kecil penduduknya. Mengapa kita tarik dari kota kecil yang penduduknya bukan yang banyak? Ya, agar kota-kota yang banyak penduduknya itu akan berhenti di kota-kota yang sedikit penduduknya, agar seimbang, ya, agar seimbang. Jadi tidak ada yang namanya penumpukan penduduk. Jadi yang 180.000 jiwa itu akan berhenti di kilometer 25 km dari kota X. Ya, itu tentang teori titik henti. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang teori grafik atau indeks beta, di mana pada teori ini digunakan dalam menghitung lancar atau tidaknya sarana dan prasarana transportasi suatu wilayah. Jadi kita akan mengetahui lancar atau tidak. Ya, ini bisa kita gunakan yang namanya indeks beta, di mana indeks beta atau teori grafik ini dinyatakan dalam beta sama dengan L per V. Ya, L itu adalah jumlah jaringan jalan, V adalah jumlah kota atau noda. Nah, jadi secara mudah adalah jalan bagi kota. Nah, bisa kalian lihat di sini contohnya. Nah, yang pertama itu ada, kalian lihat pada gambar di sini ada beberapa noda atau kota. Ya, kotanya itu ada berapa itu? Ya, bisa kalian lihat. Ya, bisa kalian lihat. Dihitung saja ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Kemudian jaringan jalannya, ya, jaringan jalannya bisa kalian lihat di situ. Kalian bisa menghitung ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Maka nanti kalian bisa menghitung semuanya, jumlah jaringan jalannya ada 8 dibagi 5. Berarti nanti ada 8 dibagi 5. Itulah nanti hasilnya tentang indeks beta atau teori grafik indeks beta. Begitu dari saya, terima kasih sekali atas perhatiannya kalian, dan jangan lupa subscribe dari channel saya di Lintang Brava, di mana pada channel ini kita akan mempelajari tentang materi geografi. Nah, banyak sekali akan yang kita pelajari. Ya, semoga dengan channel ini kalian terbantu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ya, dan kalian boleh mendownload video-video saya tentang materi geografi di sini. Silahkan bisa kalian pelajari. Semoga video ini akan berguna bagi kalian semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.